Maaf Madrid, Saliba mau perpanjang kontrak di Arsenal. Mikel Arteta soal kapan debut Victor Gyökeres di Arsenal. Alexander Isak versus Victor Gyökeres menuju rivalitas abadi. Puas dengan kiprah Arsenal di bursa transfer, Mikel Arteta puji Andrea Berta. Kesepakatan Eze selanjutnya jadi prioritas. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Maaf Madrid, Saliba mau perpanjang kontrak di Arsenal. Baik tengah Arsenal William Saliba memberikan sinyal kuat terkait masa depannya di Emirates Stadium di tengah ketertarikan berkelanjutan dari Real Madrid. Meski kontraknya baru saja diperpanjang hingga musim panas 2027, fans The Gunners mendesak klub untuk segera mengikat pemain kunci mereka dengan kontrak jangka panjang yang lebih baru. Real Madrid telah lama mengincar Saliba sebagai target utama di posisi bek tengah, menurut sejumlah laporan sepanjang tahun ini. Penampilan konsisten pemain asal Prancis berusia 24 tahun itu bersama Arsenal menjadikannya sebagai salah satu bek terbaik di Eropa saat ini. Namun, Saliba tampak tetap fokus bersama Arsenal. Saat ditanya setelah kemenangan pramusim 3-2 Arsenal atas Newcastle di Singapura, soal kapan ia akan menandatangani kontrak baru, ia menjawab singkat namun positif. Semoga segera, ujar Saliba kepada AFTV sambil menyilangkan jari dan menunjuk ke atas lalu menambahkan, Tuhan itu maha besar. Saat ditanya mengenai apa yang paling ia nantikan di musim 2025-2026, Saliba menjawab dengan penuh ambisi, memenangkan segalanya. FA Cup, Liga Champions, Premier League, dan Carabao Cup. Semoga. Komentarnya tersebut semakin menegaskan komitmennya untuk membawa Arsenal meraih gelar besar dan menulis sejarah bersama tim London Utara itu. Mikel Arteta soal kapan debut Victor Gyökeres di Arsenal. Gyökeres kini sudah ikut bergabung dengan rekan-rekan barunya di Arsenal. Ia tengah dalam tur ke kawasan Asia Tenggara. Gyökeres tampak diperkenalkan secara langsung sebelum partai pramusim melawan Newcastle di Singapura akhir pekan lalu. Tak sedikit fans Arsenal yang berharap Gyökeres bisa dimainkan pada laga berikutnya, yakni melawan Tottenham Hotspur, Kamis 31 Juli malam waktu Indonesia Barat di Hong Kong. Namun, Mikel Arteta belum bisa memastikan hal tersebut dan harus menunggu hasil evaluasi soal kondisi Gyökeres dari tim medis Arsenal. Saya pikir dia belum pernah mengikuti satu sesi latihan pun bersama tim sejak pertandingan terakhir melawan Sporting saat mereka menjadi juara, ujar Arteta dilansir Goal. Jadi kami akan mengevaluasi kondisinya besok. Dia sudah menjalani semua pemeriksaan medis, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi untuk memastikan dia mencapai tingkat kebugaran yang tepat, menurut saya itu sangat penting, tambahnya. Jadi kami tidak akan menghentikannya, kami ingin dia bergabung dengan kami secepat mungkin. Tapi tim harus mengevaluasi dan tim medis akan melakukannya. Alexander Isak versus Victor Gyökeres menuju rivalitas abadi. Alexander Isak sejak sepekan terakhir tidak berjalan tenang seperti 3 tahun sebelumnya. Itu dipicu bergabungnya Victor Gyökeres ke Arsenal. Di atas kertas, Gyökeres bisa meningkatkan kualitas Premier League. Tetapi di mata Isak, Gyökeres bak pedang bermata dua. Ya, Isak dan Gyökeres adalah rekan setim di timnas Swedia. Sumbangan gol bagi Blåvitt, julukan Swedia, juga mirip Isak dengan 16 gol dan Gyökeres 15 gol. Tetapi Gyökeres melakukannya hanya dalam 26 caps. Isak 2 kali lipatnya. Secara implisit, statistik tersebut menyiratkan bahwa Gyökeres lebih efektif daripada Isak. Isak sebenarnya telah memperlihatkan ketidaksukaannya dengan Gyökeres sejak 2 tahun lalu. Kala itu dilansir laman resmi Premier League, dia mengabaikan Gyökeres untuk 5 pemain terbaik yang pernah bermain dengannya. Isak memilih Zlatan Ibrahimovic, David Silva, Kieran Trippier, Nick Pope, dan dirinya sendiri. Intrik kecil di antara mereka bisa muncul via momen-momen kecil seperti itu. Keresahan Isak dengan kehadiran Gyökeres ke Arsenal sangat mungkin juga jadi faktor dia ingin pergi dari Newcastle menuju Liverpool FC. Secara tidak langsung,
Dia ingin lebih baik dari Gyökeres dari segala aspek, termasuk titel secara tim. Ya, LFC diyakini masih akan bersaing dengan Arsenal di Premier League seperti musim lalu. Mencetak gol untuk Arsenal akan sangat ajaib. Sensasinya luar biasa, ujar Gyökeres. Pernyataan itu sekaligus jadi ancaman bagi Isak bahwa Gyökeres berpotensi mengganggu perburuan top skor Premier League musim ini. Yang harus dilakukan Isak cukup simpel, entah itu masih bertahan di Newcastle atau hengkang ke LFC. Konsistensi mencetak 2 digit gol seperti musim lalu. Puas dengan kiprah Arsenal di bursa transfer, Mikel Arteta puji Andrea Berta. Melihat apa yang sudah dilakukan Arsenal di bursa transfer kali ini, Arteta memuji klub dan direktur olahraga Andrea Berta atas begitu banyak kesepakatan yang dicapai. Pada jendela transfer kali ini, Arsenal telah menghabiskan sekitar 204 juta pounds untuk menggait Gyökeres, Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgard, Noni Madueke, dan Christian Mosquera. Kami sangat jelas tentang bakat yang kami identifikasi di bursa transfer, kata Arteta. Tetapi sebenarnya mewujudkannya adalah sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Dan saya pikir klub telah melakukannya dengan sangat baik. Andrea dan timnya, mereka benar-benar fantastis. Jadi di bursa transfer kami sudah memiliki reformasi yang kami inginkan, tambah Arteta. Kesepakatan Eze selanjutnya jadi prioritas. Manajemen Arsenal akan langsung bergerak cepat untuk memboyong Eberechi Eze. Menurut laporan The Independent, Eze menjadi target prioritas berikutnya dalam daftar belanja Mikel Arteta. Meski belum mengajukan penawaran resmi kepada Crystal Palace, Arsenal dikabarkan tengah mempersiapkan langkah konkret. Mereka tidak berniat menebus klausul rilis Eze yang mencapai 68 juta pound sterling atau 1,4 triliun rupiah dan lebih memilih untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah, tulis The Independent. Target awal Arsenal adalah menawar Eze dengan nilai 60 juta pound sterling atau 1,24 triliun rupiah yang akan dibayar dalam 3 tahap, masing-masing 20 juta pound sterling. Strategi ini diyakini bisa menarik Palace untuk melepas pemain andalannya, apalagi Eze sendiri disebut-sebut terbuka dengan opsi pindah ke Emirates Stadium. Dalam upaya menekan harga transfer, Arsenal mempertimbangkan untuk menawarkan Reiss Nelson sebagai bagian dari kesepakatan. Pemain saya berusia 25 tahun itu baru saja menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Fulham dan juga disebut tengah diminati untuk kembali ke Craven Cottage. Langkah ini bisa jadi win-win solution bagi kedua klub. Dengan Arsenal mengurangi beban biaya dan Palace mendapat pengganti langsung yang berpengalaman di Premier League. Eze yang masih terikat kontrak dengan Crystal Palace hingga 2027 sejatinya menjadi incaran beberapa klub besar. Chelsea, juara Piala Dunia antar klub, dan Tottenham Hotspur, rival sekota Arsenal, juga sempat dikaitkan dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!